Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Ketemu kembali dalam mata kuliah material teknik. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk materi material teknik ya. Jadi, ini masih, masih bersifat, pengantar. Jadi, secara umum bahwa material teknik itu apa sih ini ya. Jadi, material teknik itu bisa juga kita sebut dengan, bahan-bahan teknik atau dalam hal ini kalau kita, di prodi teknik mesin atau di jurusan teknik mesin maka, material teknik adalah bahan-bahan yang akan digunakan sebagai konstruksi, teknik mesin. Secara umum material teknik dibagi menjadi dua, yaitu, material logam dan material non-logam. Nah, untuk material non-logam saya anukan dulu. Jadi ada material non-logam yang bersumber dari alam. Ya semuanya bersumber dari alam, tapi ini secara alami bisa kita langsung dapatkan, maksudnya seperti itu. Terus yang kedua, material non-logam, tiruan. Yang bersumber dari alam langsung, ini maksudnya adalah seperti kayu, batu, kulit, gitu ya. Terus karet, ini material non-logam yang bersumber langsung bisa kita dapatkan dari alam. Dan masih banyak lagi ya. Jadi material-material yang bisa langsung kita pakai untuk konstruksi. Apakah itu untuk konstruksi teknik mesin ataupun untuk konstruksi yang lainnya. Untuk material non-logam tiruan, ini adalah polimer, ya, polimer. Polimer itu rangkaian daripada C dan H, unsur C dan H yang dirangkai dari monomer-monomer menjadi banyak rangkaian, makanya disebut dengan polimer. Jadi contohnya ini ada termoplast, termoset, ada sintesis rubber, jadi karet sintetis gitu ya. Ada nilon, ada PVC, ada polyethylene dan sebagainya. Ini contoh-contoh mungkin tidak jelas ya, tulisannya agak sedikit pixelnya rendah gitu ya. Jadi ya contohnya plastik lah ya. Plastik itu kan banyak itu kalau kita berbicara tentang polimer. Jadi mulai dari mika, mulai dari PVC, nilon itu semuanya kalau secara umum disebut dengan polimer atau bahasa sehari-harinya adalah plastik. Nah, yang kedua tadi selain material non logam ada material logam. Material logam dibagi menjadi dua, yaitu material logam fero dan material logam non-fero. Disebut dengan material logam fero jika kandungan utamanya adalah unsur Fe. Sementara non-fero itu kandungan utamanya selain Fe atau besi. Ya, fero, Fe. Secara rumus kimia Fe, fero. Disebut dengan fero karena tadi kandungan unsur utamanya adalah Fe, sementara unsur-unsur yang lainnya itu merupakan unsur tambahan, ya, atau unsur paduan. Nah, logam fero dibagi menjadi 3, yaitu besi tempa, terus ada baja paduan, dan ada besi tuang. Ya, besi tempa itu diklasifikasikan lagi menjadi baja karbon. Ya, baja karbon. Ya, baja karbon. Baja karbon dibagi menjadi baja karbon tinggi, baja karbon sedang, dan baja karbon rendah. Ya, ada baja karbon tinggi, baja karbon sedang, dan ada baja karbon rendah. Tadi selain baja karbon, ini juga ada baja paduan. Nah, di sini masih unsur utamanya adalah fero, tapi ada dipadu dengan unsur yang lain, maka dibagi lagi menjadi baja paduan tinggi, baja paduan sedang, dan baja paduan rendah.
Terus, Vero juga ada, besi tuang, ini kandungan C-nya biasanya tinggi, ya, kandungan C-nya tinggi atau unsur karbonnya tinggi, ya. Di sini ada, apa namanya, alloy cast iron, ada besi tuang paduan, ada high duty cast iron, ada malleable cast iron, ya, ada grey cast iron, ada white cast iron. Jadi besi tuang atau besi cor. Ya, jadi besi yang dicor ini kandungan karbonnya, sangat tinggi. Nah, nanti coba saudara, cari referensi, apa sih baja karbon tinggi itu? Disebut dengan baja karbon tinggi, berapa sih kandungan karbon disebut tinggi itu, berapa persen? Kalau rendah itu antara berapa berapa kandungan karbonnya, terus, kalau rendah itu berapa kandungan, apa namanya, karbonnya. Terus tadi ada yang namanya besi, ada yang namanya baja. Coba saudara, cari definisi atau perbedaan antara besi dengan, baja. Mungkin nanti bisa kita diskusikan ketika kita kuliah, apa namanya, kuliah sinkron ya, nanti bisa kita diskusikan pada saat kuliah, sinkron. Ini, apa namanya, secara umum, apa namanya, pembagian, bahan teknik. Tetapi kita juga bisa, apa namanya, mengenal. Nah, tadi ada bahan yang, apa namanya, ada bahan logam, ada bahan non logam, ya. Non logam ini ada 2 juga sebenarnya, ada polimer, ada, keramik, ya. Bahan logam tadi sudah kita bahas, ya. Di situ ada, logam vero dan logam non vero, ada polimer atau plastik yang tadi jenisnya sangat banyak sekali, terus ada bahan, keramik, ini yang bersumber dari alam juga ya, bersumber dari alam seperti batu, semen, kaca, mineral-mineral itu yang terkandung di alam itu kategorinya adalah, bahan, apa namanya, bahan keramik. Jika bahan-bahan ini kita gabung atau kita campur, ya, bisa logam A dengan logam B, kita campur, ya, itu akan menjadi yang disebut dengan komposit. Ya, bahasa di sini adalah saya menggunakan bahasa campur, bukan dipadu. Nanti saudara harus bisa membedakan antara paduan dan campuran. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail lagi atau kita nanti didiskusikan di sinkron, jadi ada paduan dan ada campuran. Kalau dicampur itu namanya komposit, ya. Jadi logam A dengan logam B yang dicampur nanti akan membentuk sebuah komposit logam AB. Gitu. Komposit juga bisa dipadu antara jenis material satu dengan jenis material yang lainnya. Misalnya mencampur antara logam dengan keramik. Ini juga bisa disebut dengan komposit. Mencampur antara logam keramik dengan polimer, ini juga bisa disebut dengan komposit. Jadi, pencampuran antara satu jenis bahan dengan jenis bahan yang lainnya atau jenis bahan yang sama, ya, dalam bentuk campuran menjadi sebuah kesatuan untuk mendapatkan, apa namanya, kelebihan-kelebihan daripada logam-logam tadi, mendapatkan kelebihan dari bahan-bahan tadi itu disebut dengan komposit. Jadi dicampur. Ya, nanti kalau dipadu berbeda lagi. Jadi ada bahan komposit namanya ya. Contohnya misalnya, ini saya berikan contoh yang paling sering saudara saudara lihat atau saudara juga mungkin proses pembuatannya saudara lihat gitu. Misalnya pada ban kendaraan bermotor, ya. Kalau saudara amati atau saudara belah lah itu ban luar daripada kendaraan bermotor, di situ ada karet dan ada benangnya. Ya, kalau zaman dahulu juga kalau ban-ban yang besar itu juga ada karet, ada kawatnya. Itu yang disebut dengan komposit. Jadi memadukan antara karet dengan nilon misalnya, antara karet dengan kawat. Itu komposit. Komposit yang digunakan untuk ban. Jadi karet itu akan digunakan untuk kelenturan, sementara isinya atau kawat dan nilon itu sebagai penguatnya.
Itu contoh komposit. Contoh lain komposit yang lain, kalau ini contohnya di bidang teknik sipil misalnya bahan bangunan gitu, bangunan pilar gitu ya kan. Jadi itu kan campuran antara semen dan pasir yang di dalamnya juga ada konstruksi bajanya. Jadi ada baja penguat situ, terus diberi cor semen. Nah, jadi kalau semen saja dia kuat menahan beban tapi tidak kuat menahan lenturan. Ya, kaku, semen itu kan bersifat kaku. Ketika sudah kering kan dia sangat kaku. Sementara kalau besi itu kan tidak mudah patah, tetapi dia lentur. Nah, jadi dua keuntungan ini yang digabungkan sehingga menjadi pilar. Ya, jadi kalau kita membuat pilar tanpa di dalamnya ada isi tulangannya, yaitu akan mudah patah. Ya, akan mudah patah. Tapi kalau hanya besi saja atau tulangan saja, maka mudah melengkung. Ya, jadi dua buah sifat tadi, kekurangan-kekurangan itu dihilangkan, sementara kelebihan-kelebihannya digabungkan. Itu contoh mengapa kita membuat bahan campuran antara material satu dengan material yang lain. Itu saja. Nanti kita diskusikan pada pertemuan sinkron, apa itu baja, apa itu besi, gitu ya, apa itu baja karbon rendah, sedang, dan tinggi. Terus nanti mungkin bisa ditanyakan contoh-contoh yang lain terkait dengan komposit. Oke, untuk kuliah jenis-jenis material kali ini kita tutup terlebih dahulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.